Aroma ciri khas dari cabai hijaunya tuh dia bener-bener seger. Rasanya juga medok gitu, gurihnya tetap dapat, wangi cabai hijaunya. Semua buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sambal cabai hijau ya. Ini tuh aku akan kasih tips juga supaya sambal cabai hijaunya dia warnanya tuh tetap segar walaupun disimpan cukup lama. Pastinya selain untuk dimasak di rumah, cocok juga untuk catering, untuk jualan ya, ataupun misalnya untuk nanti makan-makan saat kumpul keluarga dan lain-lain. Dan sambal cabai hijau ini menyambung video aku kemarin yang aku bikin ayam bakar Padang. Itu bakalan cocok banget sama masakan-masakan Padang. Tapi sebenarnya nggak cuma masakan Padang, sambal hijau ini serbaguna ya. Mau kalian makan sama ayam penyet ya, jadi ayam penyet cabai hijau, atau misalnya mau dimakan sama telur dadar doang, nah itu bakalan nikmat banget. Oh ya, sambal cabai hijau kayak gini kalau kalian mau simpan lebih awet, lebih baik di dalam kulkas ataupun di freezer ya. Karena kalau di suhu ruang udah pasti karena kandungan airnya dia cukup banyak, jadi nggak tahan lama. Paling ini sehari, udah dibesokinnya pasti aromanya tuh udah berubah. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama ini untuk kombinasi cabai hijaunya. Kalian bebas ya mau pakai satu macam, dua macam, atau tiga macam kayak aku kayak gini nih. Ada cabai hijau besar, cabai hijau keriting, dan juga cabai rawit hijau. Buat yang suka si pedesnya tuh dia lebih nendang. Kalau mau yang bikin lebih mild berarti cabai rawit hijaunya bisa di skip. Kita akan pakai bawang putih, bawang merah, tomat hijau ya, ini untuk nambah rasa asam. Kalau lagi nggak ada tomat hijau, nanti terakhir tinggal peres aja pakai jeruk limau ataupun jeruk nipis ya. Dan daun jeruk ini untuk aroma. Nah, terakhir untuk rebus cabenya ini aku mau pakai baking soda supaya warna hijaunya tuh dia stay ya, jadi tetap seger, tetap hijau. Cuman ini opsional, kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa, rasanya bakalan tetap enak. Oke, langsung aja. Yang pertama ini kita akan rebus cabenya dulu. Ini langsung aja semua cabenya kita masukin ke air mendidih. Jadi untuk ngerebus cabenya ini kurang lebih kita perlu waktu 5 menit ya. Jadi jangan sampai terlalu empuk juga, nanti aromanya jadi hilang ya. Aku mau tambahin baking soda dan juga garam. Nah, baking soda ini kan dia bersifat alkali ya, bersifat basa. Dia akan membantu si warna dari cabai hijaunya, termasuk sayuran hijau lainnya juga dia warnanya itu dia tetap bertahan. Untuk perbandingan jumlah air sama jumlah baking soda aku udah tulis secara lengkap di description box, jadi kalian bisa cek langsung. Nah, ini udah jalan sekitar 2-3 menit baru aku mau masukin si bawangnya. Ini ada bawang merah, bawang putih. Kenapa dimasukin belakangan? Supaya bawang merah, bawang putihnya tuh dia nggak terlalu matang, jadi aromanya tuh masih ada. Oke, kalau udah ini sekarang kita tinggal tumbuk kasar si cabenya ya. Nah, ini bisa dipotong-potong dulu ya supaya memudahkan kita dalam mengulek, jadi dia nggak terlalu panjang-panjang. Dan selain diulek manual kayak gini, kalian bisa juga sebenarnya pakai chopper kalau bikin dalam jumlah banyak, tapi pastikan nggak terlalu halus ya. Tapi balik lagi itu sesuai selera sih, kalau kalian suka halus juga nggak apa-apa. Dan walaupun kita ulek manual, ini bakalan cepet banget, nggak nyampe 1 menit, karena kan si cabenya udah direbus, jadi tekstur cabenya udah empuk. Oke, selanjutnya ini aku mau siapin tomat hijaunya. Jadi tomat hijaunya cukup kita iris-iris aja seperti ini. Kalau lagi nggak ada tomat hijau, mau diganti sama jeruk nipis, itu juga bisa ya, pakai sedikit aja. Kalau udah, siapkan minyak. Biasa memang kalau mau bikin sambal hijau, khususnya yang khas Padang gitu ya, itu kan minyaknya perlu banyak. Cuman untuk jumlah minyak ini sebenarnya kalian bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Mau banyak, mau sedikit, rasanya bakalan tetap enak. Yang pertama masuk ini daun jeruk dan juga tomat yang udah kita potong-potong. Tumis sebentar. Kalau udah, baru kita masukin si cabai hijaunya ya. Jangan lupa dikasih bumbu, ini garam, penyedap atau kaldu jamur, serta sedikit gula ya. Jadi kalau aku suka ada sedikit manisnya. Tapi kalau kalian mau yang asin gitu ya, jadi nggak mau ada manisnya juga, gulanya ini bisa di skip, nggak masalah. Ini tinggal kita masak karena cabainya dia udah matang, semuanya udah matang. Masaknya juga ini nggak perlu waktu yang lama. Tuh, kalau udah kayak gini, ini sambal cabai hijaunya ini udah siap disajikan.
aroma ciri khas dari cabai hijaunya tuh dia bener-bener masih ada ya, jadi kerasa memang si cabenya itu dia seger gitu, jadi masih kecium. Terus juga menurutku ini sambal cabai hijau tuh cocok ya buat yang nggak terlalu suka pedes gitu. Kalau rawit tuh kan pedesnya nusuk, nah sambal cabai hijau tuh dia lebih mild, tapi tetap si rasanya juga medok gitu, gurihnya tetap dapat, wangi cabai hijaunya. Dimakan sama lauk sederhana ya, kayak telur crispy kayak gini pakai timun, ini aja udah nikmat banget. Kalau kalian mau kreasi masakan-masakan Padang lainnya, aku juga udah pernah share ya. Ada ayam bakar, ada rendang, ada ayam pop, itu kalian bisa cek aja resepnya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Recook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga shortnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.